Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Puncak Gunung Hantan. Semua mata tertuju ke langit. Kekosongan di sana ditutupi oleh sekeping cahaya Buddha emas, yang mencakup 30.000 li. Itu adalah area terlarang di mana kekuatan supernatural dari kerajaan Buddha di lengan berevolusi, memotong dunia luar. Di area terlarang adalah kerajaan Buddha yang diperintah oleh Huijin. Hanya saja orang luar tidak bisa melihat apapun yang terjadi di bagian kerajaan Buddha itu. Jatuh ke alam semesta di lengan Tuan Huijin, bahkan penguasa 6 penyempurnaan dari alam yang sama akan mati, apalagi penghalang jahat itu. Fazen, guru kepala kuil Yunji, bermata dingin. Dia berbicara dengan pasti, dengan kemarahan dalam suaranya. Aku tidak ingin dia mati seperti ini. Pertama-tama kita harus mencari tahu asalnya, lalu memenjarakannya, menyiksanya, dan menderita siksaan tanpa akhir. Dia tidak akan bisa melarikan diri selamanya. Biksu Tianxing Moye penuh dengan tatapan membunuh. Ingat URL. Sebelumnya, adegan di mana Sui memenggal kepala Fa Heng dengan pedang sangat merangsang semua orang yang hadir. Melihat Sui terjebak saat ini, orang-orang tua di kuil Yunji merasa lega. Dan para penonton yang hadir juga menonton dengan gugup. Xinlan, akankah Yemu benar-benar mati? Baoyun dengan gugup mengirimkan suara itu ke Zhong Xinlan. Setelah menyaksikan adegan di mana Master Dewa Fa Heng terbunuh, Baoyun menyadari betapa salahnya dia saat memperlakukan Yemu sebelumnya. Terutama ketika dia berpikir bahwa dia telah berbicara buruk kepada Yemu berkali-kali, dan bahkan memperingatkan pihak lain bahwa menurutnya jarak antara pihak lain dan anak-anak dewa itu terlalu besar. Baoyun merasa sangat malu dan gelisah. Aku juga tidak tahu. Mata Zhong Xinlan sedang kesurupan, dia tidak menyadari betapa gugup, dan ragu-ragunya dia saat ini. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia bergaul dengan Sui selama ini. Kesedihan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatiku seperti air pasang, dan dadaku sesak. Rekan Taois Ye tidak, Senior Ye, jangan biarkan apapun terjadi padamu. Zhong Xinlan berdoa dalam hati. Saat itu, ledakan. Terdengar suara keras yang menghancurkan bumi. Di kubah langit, cahaya Buddha emas yang membentang sejauh 30.000 mil meledak saat ini. Cahaya dan hujan yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti hujan deras. Dan orang-orang yang selama ini memperhatikan semua ini akhirnya melihat sosok Huijin, tetua agung kuil Yunji. Namun sesaat kemudian, sosok Huijin terbakar seperti pasta kertas, berubah menjadi abu dan melayang di langit. Penonton terdiam. Semua orang ketakutan. Huijin, seorang Buddha Lord of the Six Refinements, benar-benar mati dalam kekuatan gaibnya yang paling kuat. Hui Ember. Kali ini benar-benar berubah menjadi abu. Tidak mungkin menggunakan kata apapun untuk menggambarkan suasana hati orang saat ini. Karena semua orang berpikir sebelumnya bahwa Huijin pasti akan menang. Siapa yang mengira bahwa Hui, Master Dewa tingkat Dinghai Shenzhen yang paling kuat di kuil Yunji, akan mati dalam waktu singkat setelah dimulainya pertempuran. Fazen, guru kepala kuil Yunji, Moye, Biksu Skywalking, dan dewa abadi lainnya yang hadir semuanya terkejut. Semuanya tampak kusam, dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa Dewa Tengah, bahkan jika dia menggunakan kartu trufnya, membunuh Dewa Master dari 6 perbaikan? Siapa dia? Dan bagaimana Anda melakukan ini? Dalam kabut asap, sosok Sui juga muncul di atas langit. Tiba-tiba, semua mata yang memandangnya berubah total. Horor, takut, bingung, takut. Dan seterusnya. Hanya Zhong Xinlan dan Baoyun yang membuka mata lebar-lebar dan hati mereka gelisah seolah-olah mereka telah menyaksikan keajaiban. Pertama ada belas kasih yang besar, kemudian kegembiraan yang besar. Meskipun mereka telah berlatih Taoisme selama bertahun-tahun, mereka hampir tidak dapat mengendalikan gejolak emosi di dalam hati mereka. Dan orang-orang bermata tajam dengan jelas melihat bahwa di tangan Sui, dia memegang jubah biksu dan untaian tasbih. Itu adalah Taois abadi Huijin. Bajingan. Fazen berteriak dengan marah, wajahnya pucat pasi, dan dia sangat marah. Bunuh,
aku harus membunuh kejahatan ini, dan membalaskan dendam Guru Huijin. Suara itu mengguncang langit. Dia hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Biksu Tianxing Moye. Guru tenang. Moye berkata dengan suara yang dalam, biarkan aku datang, bahkan jika aku bukan lawannya, kamu harus lari secepat mungkin. Dengan mengatakan itu, dia melompat dan datang ke bawah langit. Sudah kubilang hari ini, tidak ada dari kalian di kuil Yunji yang bisa melarikan diri. Sui membuka mulutnya dengan ringan. Dia menyingkirkan jubah biksu dan rosarionya, melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Moye dari kejauhan, termasuk kamu. Penonton diam dan menindas. Kalau begitu cobalah. Di wajah Moye sekeras batu, sumur kuno itu diam, dan ketika dia mengangkat tangannya, saber kebencian surgawi muncul. Kekuatannya juga berubah. Ledakan. Seekor naga surgawi yang berasal dari cahaya Buddha melilit tubuhnya, dan kitab suci Buddha aneh yang tak terhitung jumlahnya berkembang menjadi tatanan teratai di sekelilingnya. Di tangannya, saber kebencian surgawi bergetar sedikit, dan nyanyian pedang yang mengerikan bergema, dengan aura pembunuh yang mengalir ke segala arah. Pada saat ini, kekuatan formasi terlarang di seluruh gunung Hantan meraung, dan semua kekuatan yang dilepaskan mengalir ke saber kebencian surgawi di tangan Moye. Kekuatan harta karun rahasia yang kacau ini meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ada keributan. Moye, dewa-dewa 5 pemurnian yang kuat, yang diajar oleh Sitian Lingshan, ketika dia muncul di atas panggung saat ini, dia langsung menggunakan formasi terlarang untuk melindungi Gunung Kuil Yunji untuk digunakan sendiri. Paman, hati-hati, anak ini pasti memiliki kartu truf yang menakutkan di tangannya untuk membunuh Tuan Huijin. Fazen membunyikan pengingat. Kebanyakan orang juga berspekulasi seperti ini. Dewa menengah, masih terperangkap dalam kekuatan supernatural yang begitu besar seperti, kerajaan Buddha di lengan mampu membunuh Master Dewa 6 halus seperti Huijin. Tidak diragukan lagi keterlaluan. Maka hanya ada satu kebenaran, dan itu ada di tangan Sui, pasti ada kartu hall yang menakutkan. Aku punya ukuran sendiri di hatiku. Moye mengangguk. Sui berkata sambil tersenyum untuk menghadapi karakter sepertimu, mengapa kamu membutuhkan kartu hall, dalam 9 jentikan jarimu, kepalamu akan diambil. Kata-kata itu menyebabkan seluruh penonton melihat ke samping, dan mereka semua tercengang. Apakah kamu benar-benar berani hanya bertarung demi kekuatan? Mata Moye berkedip. Menggunakan benda asing, anggap aku sebagai pecundang. Nada suara Sui datar. Ah! Moye terkekeh. Dia tidak banyak bicara, dan langsung menembak. Ledakan. Petak langit itu tiba-tiba hancur, dan niat membunuh yang tak tertandingi menyebar dari Moye. Saat Moye melangkah maju, naga surgawi yang melilitnya tiba-tiba membawanya melintasi langit, membunuh Sui. Saber kebencian surgawi meraung, dan pedang yang gelap dan bisu melepaskan gelombang kehancuran yang aneh. Itu benar-benar menutup kekosongan tempat Sui berdiri. Dan Sui, seperti ikan yang membeku di dalam es, tidak bisa bergerak atau menghindar. Mati. Hampir pada saat yang sama, Moye menebasnya dengan pedang. Jika langit dan bumi dibandingkan dengan gulungan gambar diam, Sui adalah sosok yang tidak bergerak dalam gulungan gambar itu. Dan Moye, yang mengayunkan pisau untuk membunuhnya, seperti seorang ahli lukis yang memegang kuas di tangannya, mengusap kuas dan memercikkan tinta, mencoba menghapus Sui pada gulungan gambar ini. Dunia dan Sui diam. Moye, yang menebas dengan pisau, sedang beraksi. Adegan aneh yang terungkap antara gerakan dan keheningan membuat semua penonton ngeri. Saat berikutnya, suara keras keluar. Langit dan bumi yang seperti gambar diam terbelah menjadi 2, dan ketika energi pedang yang mendominasi dan tak terbatas menebas dengan kekuatan penghancur tertinggi, semua orang terkejut secara fisik dan mental. Cahaya terang pedang lebih menyilaukan daripada matahari yang terik di langit, dan mata semua orang benar-benar putih. Apa pria itu sudah mati? Di bawah satu serangan itu, 5 dewa pemurnian di alam yang sama mungkin tidak dapat menangkisnya, bukan? Dalam kehampaan itu, semburan kekuatan penghancur masih menyapu, dan suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Ternyata kamu belum benar-benar menyempurnakan pisau ini.
Mengapa kamu ingin menyimpannya dan memberikannya kepada murid-muridmu? Suara itu masih bergema, dan samar-samar orang bisa melihatnya di dunia yang runtuh. Sosok Suyi berdiri tegak. Dan di depannya, dia melipat kedua telapak tangannya, menjepit bilah pedang kebencian surgawi yang gelap dan bisu. Niat pedang yang kacau dan agung menyebar ke seluruh tubuhnya, menghancurkan langit, dan menekan kekuatan saber kebencian surgawi. Dan Moye, yang memegang saber kebencian surgawi, tidak bisa menarik saber kebencian surgawi dari telapak tangan Suyi untuk sementara waktu. Kekuatan pertempuran keduanya, menggunakan saber kebencian surgawi sebagai medan perang, saling berhadapan dan bersaing satu sama lain. Adegan yang tak terbayangkan ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Dewa Tengah tiba-tiba memblokir pedang dewa-dewa Moye tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan bahkan menekan pedang kebencian surgawi di tangannya. Siapa yang berani mempercayainya? Siapa yang berani membayangkan? Perlu dicatat bahwa semua orang percaya sebelumnya bahwa Suyi menggunakan benda asing untuk membunuh Hui Jin, penguasa 6 perbaikan. Tidak ada yang mengira bahwa dewa di alam ekstrim bisa cukup kuat untuk melawan penguasa 6 perbaikan. Tapi sekarang, ketika mereka melihat pemandangan ini, orang-orang ngeri menemukan bahwa tebakan mereka semua salah. Mampu memblokir pedang dewa-dewa Moye dengan tangan kosong, secara alami mungkin untuk membunuh dewa-dewa Hui Jin. Tidak hanya semua orang yang hadir, bahkan Moye pun terkejut, pupilnya menyempit, dan hatinya penuh gejolak. Ini adalah Dewa Median. Ledakan. Tiba-tiba, lengan baju Suyi membengkak, dan dia terkejut. Moye terkejut dan mundur, bahkan dengan pisau. Mulai sekarang, dalam 9 jentikan, kepalamu akan diambil. Saat suara acuh tak acuh terdengar, Suyi tertawa panjang dan maju selangkah. Ledakan. Kekuatan pedang yang mengerikan merembes ke udara. Dengan gelombang jubah lengan Suyi, energi pedang yang kacau naik melintasi langit. Hancurkan langit, hancurkan langit. Moye mendesak saber kebencian surgawi untuk mengguncangnya dengan keras. Tapi hanya dalam sekejap, saber kebencian surgawi terguncang hebat, dan seluruh sosoknya terguncang kembali. Di sisi lain, Suyi, yang seperti Tungku di masa-masa sulit, membawa energi pedang yang tebal dan agung, tersembunyi memiliki kekuatan yang berani dan tak tertandingi. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, dia menembak lagi, dan energi pedang yang tak terbatas meraung. Dari atas ke langit biru, dari bawah ke dunia bawah. Tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya mengandung misteri tak berujung yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah manifestasi tertinggi dari semua pencapaian ilmu pedang Suyi di kehidupannya dulu dan sekarang. Teriak Moye dengan suara rendah, memancarkan cahaya tak terukur dari tubuhnya, seperti Vajra yang murka, Buddha yang menghancurkan dunia, melepaskan kekuatan saber kebencian surgawi, dan menggunakan kekuatan supernatural besarnya sendiri. Dalam sekejap, 8 pagoda dan kuil harta karun dari 10 arah muncul di bawah langit, awan keberuntungan yang tak berujung terbentang, dan suara guntur bergemuruh. Dengan tebasan pedang Moye, semua penglihatan dan kekuatan luar biasa ini ditekan dan dibunuh. Kekuatan supernatural semacam itu pasti bisa disebut kekuatan supernatural dan kekuatan sihir tanpa batas. Tapi yang mengejutkan adalah pukulan yang tak tertandingi dan menakutkan itu, ketika berhadapan langsung dengan energi pedang Suyi, runtuh seperti longsoran salju. Semua penglihatan yang luar biasa meledak. Awan keberuntungan yang tak berujung semuanya runtuh. Saber kebencian surgawi di tangan Moye bergetar hebat dan hampir terbang menjauh. Seluruh tubuhnya terpesona oleh kekuatan pedang ini. Jubah biarawan itu robek dan tubuhnya berlumuran darah. Langit bergejolak, dan kehampaan runtuh. Biksu Tianxing Moye terluka, dan jubahnya berlumuran darah. Adegan itu membuat semua orang linglung. Dewa Tengah, sejak awal pertempuran, telah menunjukkan kekuatan supernatural untuk menstabilkan 5 dewa pemurnian. Hal yang paling menakutkan adalah dia masih tidak bersenjata dari awal hingga akhir. Wajah sekeras batu Moye tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Apakah kamu? Dia sepertinya menebak sesuatu. Tapi di tengah percakapan, itu diinterupsi oleh deru energi pedang yang menggelegar. Suyi tanpa henti dan datang untuk membunuh lagi.
Untuk berurusan dengan Lord of the Six Refinements, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, sulit untuk membunuhnya, jadi dia hanya bisa menggunakan benda asing seperti pedang 9 penjara. Tapi tidak harus seperti ini saat berhadapan dengan penguasa 5 pemurnian. Tertawa. Pedang melintasi langit, secepat kilat. Inti dari pedang ini hanya satu kata. Cepat. Tampaknya telah menembus ruang dan waktu, dan tiba dalam sekejap. Ketika Moye menyadarinya, tidak ada waktu untuk mengelak, jadi dia hanya bisa mengguncangnya dengan keras. Dentang. Surga membenci pedang dan bergetar hebat. Meskipun dia memblokir pukulan itu dengan berbahaya dan berbahaya, Moye masih tersapu ke dalam tubuhnya oleh energi pedang. Bahunya hampir lepas, meninggalkan bekas pedang yang dalam dengan tulang yang terlihat. Moye sangat marah, tapi dia tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Sui telah membunuhnya lagi. Situasinya seperti angin kencang dan hujan, dan saat Anda mengangkat tangan, terdengar raungan energi pedang. Moye hampir kewalahan dengan pembunuhan itu, dan mundur dengan mantap. Penonton terkejut, dan semua orang kehilangan akal. Pada saat ini, Sui terlalu mendominasi dan ganas, meskipun dia tidak bersenjata, dia sepertinya mendorong secara horizontal. Siapapun yang melihatnya ditakdirkan untuk tidak dapat membayangkan bahwa ini adalah kekuatan tempur yang dapat dimiliki oleh Dewa Tengah. Di sisi lain, Moye, meski berusaha sekuat tenaga, dikalahkan satu per satu. Hanya dalam beberapa jentikan jari, dia terluka dan jubahnya basah oleh darah para dewa. Saat ini, semua orang dapat melihat bahwa jika penurunan saat ini tidak diubah, Tian Xingsheng Moye pasti akan kalah. Tapi disinilah letak masalahnya. Dalam pertempuran, bahkan jika Moye menggunakan kekuatan formasi perlindungan Gunung Kuil Yunji, dia tidak dapat membalikkan keadaan. Kecuali, sekarang dewa dan penguasa Kuil Yunji lainnya saling membantu. Nyatanya, Fa Zhen dan lainnya, kepala sekolah Kuil Yunji, memang sudah siap untuk pindah. Semua orang tampak marah, niat membunuh masih melekat. Fa Heng sudah mati. Hui Jin juga meninggal. Saat ini, siapa yang bisa mentolerir bahkan Moye yang mengikuti jejaknya? Jika demikian, sangat mungkin Kuil Yunji mereka akan diinjak-injak hari ini. Tapi sebelum kepala sekolah Fa Zhen memberi perintah untuk menyerang bersama, tiba-tiba terdengar teriakan tajam. Guru, cepat bawa orang pergi. Anak ini. Moye yang berbicara. Dia berada dalam situasi genting, wajahnya penuh kecemasan, dan ada kepanikan yang tak terlukiskan dalam suaranya. Tapi begitu suara itu setengah jalan, itu berhenti tiba-tiba. Sui bergerak. Tanpa ragu, dia menggunakan kekuatan supernatural Kendo, petik bunga di pagi hari dan petik di malam hari, dengan satu pedang, itu seperti awal dari kekacauan, membelah dunia dan memotong kekeruhan. Dibandingkan dengan barusan, kekuatan pedang ini begitu mengerikan hingga tak terbayangkan. Sebuah pedang terbang melintasi langit. Sepotong langit dan bumi itu jatuh ke dalam keadaan runtuh seperti kematian. Kekuatan pedang yang mengerikan menyebar, dan retakan ruang yang mengejutkan muncul di langit 30.000 mil. Di Gunung Hantan di mana Kuil Yunji berada, formasi terlarang untuk melindungi gunung melonjak, penuh lubang dan diambang kehancuran. Di gunung, tidak peduli para murid Kuil Yunji atau para tamu yang datang untuk menonton upacara, mereka semua sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa dan jiwa mereka membeku. Saat kabut memenuhi udara, saya melihat Moye berdiri di kehampaan seperti patung tanah liat. Ekspresi kemarahan ekstrim muncul di wajah keras itu, bibirnya bergerak, dan dia berjuang untuk mengucapkan kalimat yang belum selesai tadi. Ini Sui. Suaranya tidak nyaring, bahkan bisa disebut lemah. Saat suara itu bergema, noda darah muncul di leher Moye. Segera, kepalanya berguling dari lehernya dengan lemah. Mayat dipisahkan. Adegan aneh dan berdarah itu membuat pikiran semua orang kosong. Dengan satu serangan pedang, Moye, penguasa 5 penyempurnaan, dipenggal. Kepala dan tubuhnya hancur di udara, mengambang seperti abu yang terbakar. Mati total. Dengan hasil seperti itu, siapa yang tidak kaget, siapa yang tidak takut? Dentang. Langit membenci pisau yang tertinggal, dan pisau itu mengerang seperti tangisan sedih.
Suyi mengulurkan tangan dan meraih pisaunya, dan pisau itu tersangkut di udara. Kurang dari 9 jari, dan aku tidak bisa menahannya lagi. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu sebelumnya. Suyi menjentikkan bilas sabre kebencian surgawi dengan ujung jarinya, menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, dunia benar-benar sunyi, dan ladang di sekitarnya pun sunyi. Dalam kehampaan yang runtuh dan layu, hanya Suyi yang berdiri dengan bangga di sana. Di dojo di puncak gunung, orang-orang sebodoh patung tanah liat. Pertempuran ini berakhir. Memang, dalam waktu kurang dari 9 kali, Moye dipenggal. Tapi semua yang terjadi dalam waktu sesingkat itu membuat semua orang yang hadir merasa seperti mengalami mimpi buruk. Secara khusus, nama yang diucapkan Moye sebelum kematiannya membuat semua orang tercengang. Suyi. Nama ini disebutkan oleh Fazen, guru kepala kuil Yunji, sebelumnya. Saat itu, Fazen meragukan identitas Suyi. Tapi Moye dengan tegas menyangkalnya, berpikir bahwa lawannya bukanlah Suyi. Tapi yang tidak masuk akal adalah bahwa kata-kata terakhir yang diucapkan Moye pada saat kematiannya mengingatkan semua orang. Lawannya adalah Suyi. Hal-hal tidak kekal, mungkin. Suyi. Fazen, guru kepala kuil Yunji, dan yang lainnya semuanya memiliki wajah pucat, dan mereka sepenuhnya mengerti. Pantas saja pihak lain berani datang sendiri. Pantas saja pihak lain mampu menyabotase rencana mereka di dunia peri, membuat bidak, Ningxiu, tidak berguna. Pantas saja pihak lain berani mengatakan bahwa mereka bisa menghancurkan kuil Yunji sendirian. Semua karena pihak lain adalah Suyi. Itu adalah reinkarnasi dari Yi Daoxuan dan Li Fuyu. Itu adalah legenda yang mengalahkan Die dan raksasa langit lainnya dalam pertempuran di Gunung Ningkong. Itu adalah Dewa Pedang Su, yang masih dibicarakan dunia. Suyi, jadi itu benar-benar dia. Para tamu yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut akhirnya mengerti, dan keraguan batin mereka terjawab. Di dunia ini, jika ada yang bisa membunuh dewa-dewa di tingkat dewa, jawabannya ditakdirkan hanya satu. Suyi. Ya, hanya Suyi yang bisa melakukan ini. Tidak ada yang akan percaya bahwa hal seperti itu terjadi pada orang lain. Suyi. Mata Zhong Xinlan sedang kesurupan. Taois Yemu yang memiliki sejarah panjang dengan keluarganya tiba-tiba menjadi legenda yang dikenal dunia, yang membuat Zhong Xinlan merasa tidak nyata seperti mimpi untuk sementara waktu. Dia benar-benar Su Jianshen. Baoyun tercengang. Yang paling dia kagumi adalah Su Jianshen. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang yang dia pandang rendah, ditolak, dan diejek di sepanjang jalan akan menjadi orang yang paling dia kagumi. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus senang atau sedih, dia hanya merasa dunia ini sangat aneh. Singkatnya, pada saat identitas Suyi benar-benar terlihat, tidak ada yang bisa tenang. Hatiku penuh dengan kekacauan. Di bawah langit, Suyi mengangkat pedang kebencian surgawi di tangannya, menatap Fazen dan yang lainnya, mengapa kalian tidak naik bersama? Kata-kata yang meremehkan keluar, dan semua orang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Fazen, kepala sekolah kuil Yunji, berteriak keras, saya akan menahan binatang ini, kalian semua cepat pergi. Pergi ke Sitian Lingshan. Begitu suara itu terdengar, dia bergegas, datang ke langit, mengorbankan tongkat emas Zen, dan membunuh Suyi. Hampir pada saat yang sama, dewa dan penguasa kuil Yunji lainnya mulai bergerak, berbalik dan melarikan diri. Tarik, cepat tarik. Semua murid kuil Yunji, pergi, cepatlah. Satu demi satu teriakan nyaring terdengar seperti guntur, bergema antara langit dan bumi. Dentang. Suyi mengayunkan saber kebencian surgawi, dan dengan mudah menebas Fazen ke belakang. Pada saat yang sama, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku katakan sebelumnya bahwa tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini hari ini, dari seluruh kuil Yunji. Suaranya masih bergema, dan di kejauhan kuil Yunji, ada perubahan. Master Dewa Alkimia kedua kuil Yunji baru saja melarikan diri di tengah jalan, ketika dia tiba-tiba ditelan oleh baskom darah yang menelan langit. Tidak. Pria itu berteriak ngeri dan berjuang dengan sekuat tenaga. Tapi dibandingkan dengan mulut berdarah itu, akhlaknya tidak diragukan lagi terlalu lemah,
seperti anak domba yang jatuh ke dalam jurang, dia menghilang dalam sekejap mata. Tidak baik. Hampir pada saat yang sama, di tempat lain, wajah cantik seperti bunga dan giok tiba-tiba muncul. Ya, hanya wajah, tanpa tubuh, bahkan kepala pun tidak. Tetapi ketika wajah menawan ini muncul, seorang master ilahi dari kuil Yunji berdiri di sana dengan tercengang seolah disambar petir, seluruh tubuhnya ditelan oleh kegelapan cahaya dan bayangan. Hilang dalam sekejap mata. Dan wajah menawan itu mendesah nyaman dan puas. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras seperti ledakan. Tangan tulang besar terangkat dari langit, seperti gunung yang jatuh dari langit, meraih tubuh seorang guru dewa. Tangkap. Semua adegan ini terjadi hampir bersamaan, dan para dewa yang melarikan diri di kuil Yunji dibunuh satu persatu hampir sebelum mereka sempat berjuang. Sangat menakutkan. Di mana orang-orang suci itu? Sepertinya itu dosa. Seruan dan jeritan terus terdengar. Para tamu yang datang untuk menyaksikan upacara semuanya pucat dan ketakutan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Sui mengancam siapapun yang melarikan diri akan mati sebelum pertempuran dimulai. Akhirnya ditentukan bahwa Sui tidak waspada, tetapi benar-benar membawa sekelompok pembantu. Hanya saja para pembantu itu sangat aneh dan jahat. Tidak ada yang tahu asal-usul mereka. Ledakan. Dunia berada dalam kekacauan total. Dewa-dewa kuno itu muncul seperti hantu, menghalangi jalan keluar dari kuil Yunji ke segala arah. Semua keturunan kuil Yunji yang mencoba melarikan diri tewas di tempat. Tiba-tiba, tempat itu menjerit tanpa henti, dipenuhi darah dan hujan, dan tanah suci agama Buddha, seperti tanah murni di luar dunia, tiba-tiba berubah menjadi api penyucian di bumi. Darah, seperti tinta, mewarnai dunia menjadi merah. Bagaimana ini bisa? Di bawah langit, Fazen berduka dan menjerit patah hati. Guru kepala kuil Yunji jelas dalam kekacauan, dan pertahanannya benar-benar hancur. Mengapa tidak bisa? Sui berkata dengan ringan, aku sudah mengatakan dalam pertempuran Gunung Ningkong, siapapun yang berani menyentuh garis bawahku akan menanggung akibatnya. Tapi jelas, Anda kuil Yunji sama sekali tidak mengingat kata-kata saya. Surga melakukan kejahatan, tetapi kamu masih bisa melanggarnya. Kejahatan yang ditimbulkan sendiri, kamu tidak bisa hidup. Berbicara tentang ini, Sui mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Penghapusan kuil Yunji dari dunia adalah konsekuensi yang akan kamu tanggung. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.